Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan untuk senantiasa ada di dalam rencana Tuhan dan mengerti rencana Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang kita adakan bersama. Saudaraku, saat ini sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Allah Roh Kudus, silahkan Engkau yang mengurapi setiap kami yang
ada di dalam ibadah ini dengan roh pengertian, pengetahuan, hikmat, kuasa, dan pewahyuan-Mu, sehingga setiap kebenaran ini tidak menjadi pengertian pengetahuan saja, tapi karena kehadiran-Mu, firman-firman ini menjadi kuasa di dalam kehidupan kami, dan lewat kehidupan kami, Tuhan Yesus kami saksikan, dan banyak orang dibawa ke dalam Tuhan Yesus. Dalam anugerah-Mu, kami terima kebenaran-Mu dengan hati bersyukur, di dalam dan demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap firman yang sederhana ini memberkati kita semuanya. Dan tema kita pada saat ini adalah 3 cerita dalam urapan ketulusan. 3 cerita dalam urapan ketulusan. Puji Tuhan, saudara. Minggu lalu kita sudah belajar dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, yang intinya ketika Roh Kudus berkarya dalam diri Zakheus, sesuai dengan Yohanes pasal 16 ayat ke-8, bahwa ketika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, termasuk dalam diri Zakheus, maka Roh Kudus itu menginsafkan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan saat itu, ketika Zakheus dengan rendah hati menerima karya Roh Kudus, maka yang terjadi adalah Zakheus mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan itu diteguhkan oleh Yesus sendiri dengan berkata, telah terjadi keselamatan di rumah ini. Nah, saudara, saya ingin sampaikan hal ini berkaitan dengan yang dialami oleh Zakheus. Ya. Ketika seseorang berdosa, mendapat sentuhan kasih Yesus Kristus, maka ada sebuah urapan yang membuat hati seseorang itu menjadi tulus hatinya, dan orang itu dipenuhi dengan kasih yang bukan berasal dari dunia ini. Akibatnya, ungkapan hati dan tindakannya juga menjadi tulus. Bahkan ia punya kekuatan khusus untuk mengasihi dengan tulus, dan kekuatan khusus untuk tidak membenci seseorang, bahkan terhadap orang-orang yang membuatnya menderita, membuatnya kecewa, atau membuatnya menerima kerugian-kerugian dalam hidup dia. Nah, saudara, untuk membuktikan ini atau pernyataan ini, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 ini sudah memberikan bukti sesungguhnya yang kita bahas waktu lalu atau minggu lalu, bahwa Zakheus dengan tulus hati dia berkata setengah harta miliknya diberikan kepada orang miskin, dan dia juga akan membayar 4 kali lipat kepada setiap orang-orang yang dirugikan oleh dia karena diperas oleh Zakheus. Tindakan ini merupakan sebuah ungkapan hati yang tulus. Ya. Tidak hanya sebagai akibat Zakheus menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi, namun juga ini mengakibatkan hati Zakheus diurapi sehingga memiliki urapan ketulusan. Dan ungkapan hati dia yang berkata separuh miliknya, hartanya diberikan pada orang miskin, mengembalikan 4 kali lipat kepada orang diperasnya, itu bukan basa-basi. Itu sebuah ungkapan yang tulus dari hati. Itu urapan ketulusan dari Roh Kudus, saudaraku. Nah, saudara, ada 3 cerita, sebuah kesaksian yang berasal dari urapan ketulusan
karena sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berharap 3 cerita ini menggugah saudara untuk menyadari bahwa kalau seseorang sudah terima Yesus, maka dia juga menerima urapan yang membuat hatinya menjadi tulus, yang tidak hanya sanggup menyerahkan hartanya untuk kepentingan Tuhan, namun juga dia punya kekuatan khusus untuk mengampuni seseorang yang bersalah, untuk kuat di dalam aniaya, bahkan kemampuan khusus, kekuatan khusus untuk tidak bisa membenci orang-orang yang telah merugikan hidupnya, saudara. Maka cerita yang pertama, ada 2 orang wanita, ini berasal dari suku Kemu di negara Laos. 2 orang itu bernama Fe dan Sun, ya. Fe ini seorang yang berumur 70 tahun, sedangkan Sun berusia sekitar 56 mendekati 60 tahun. Mereka berkata sangat terlambat mengenal Yesus di usia yang sudah cukup tua, saudara. Namun pengalaman mereka membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat di dalam berkarya dalam diri seseorang. Nah, V ini adalah seorang yang tidak hanya miskin, ya, usia 70 tahun ini, namun juga seorang janda. Ya, dia memiliki 1 anak angkat, ada tinggal di kota. Ya, masalah yang dihadapi oleh V adalah dia sudah lama sekali menderita sebuah penyakit yang tidak tersembuhkan sampai hari itu. Ya, dia sudah berobat secara tradisional. Dia sudah pergi ke para tabib atau dukun. Dia juga sudah meminta pertolongan kepada arwah-arwah nenek leluhur yang ada di desa itu. Namun sejauh itu tidak membuahkan hasil. Dia tetap dalam kondisi sakit dan ingin disembuhkan. Suatu hari dia mendengar bahwa orang-orang Kristen itu memiliki Tuhan yang sanggup sembuhkan sakit penyakit. Infonya, dia harus berjalan 2 jam keluar dari desanya ke sebuah desa, di mana desa itu ada orang-orang Kristen. Lalu dia memutuskan untuk pergi ke sana dan ketemu dengan orang-orang Kristen yang ada di situ. Dan dia ceritakan masalahnya, dan orang-orang Kristen di situ akhirnya mendoakan dengan iman. Dan singkat cerita, V ini sembuh, saudaraku. Ya. Melihat hal itu, V akhirnya memutuskan bahwa dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika dia kembali ke desanya, orang-orang melihat perubahan-perubahan hidup dia. Ya, kepala desanya, warga, bahkan aparat pemerintah di situ juga melihat ada sebuah perubahan. Namun, V ini dinilai sudah meninggalkan tradisi di situ, tidak lagi mau sembahyang kepada roh leluhur, ya, tidak ikuti ritual-ritual yang ada, dan ini membuat warga dan kepala desa menjadi marah. Dan satu cerita lagi sebelum saya lanjut tentang V ini, satu wanita lagi yang bernama Sun, usia hampir 60 tahun lagi, ya, 60 tahun, ya, dia melihat perubahan dalam diri V ini luar biasa. Tiba-tiba dia melihat bahwa V ini tiap hari bersuka cita. Ada sebuah kedamaian dalam hidup dia. Dia tertarik sebagai tetangganya. Dia datangi, dia ceritakan itu, dan ketika dia mendengar cerita dari V ini, maka wanita yang bernama Sun ini tertarik dan memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. V ini bersuka cita melihat tetangganya ini bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, membuat V semakin berapi-api untuk menceritakan kasih Yesus kepada warga di desa itu. Dan Sun ini setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bersuka cita.
dia penuh kedamaian. Namun akibat imannya itu, ya, di mana Sun ini, ya, seorang wanita yang berusia hampir 60 tahun ini sudah 7 kali menikah, dan saat itu dia tinggal dengan suami terakhir yang ke-7 dan anak-anaknya. Melihat imannya Sun ini, suami dan anak-anaknya menjadi marah, lalu meninggalkan Sun ini seorang diri. Jadi V dan Sun sekarang hanya sendirian. Nah, sekarang kita melangkah kepada penderitaan yang dialami oleh dua wanita ini. Ya, V yang usia 70 tahun ini tiba-tiba didatangi oleh anaknya, anak angkatnya yang ada di kota. Datang ke situ, kemudian V ini dihajar, dipukuli, tendang, bahkan hampir mati karena dianiaya oleh anak angkatnya ini. Ya, anak angkatnya tidak setuju, ya, bahwa V ini menyembah kepada Tuhan Yesus. Akhirnya warga, kepala desa, anak angkatnya, dan polisi datang ke rumah itu, dan V diusir pergi dari desa itu dan tidak boleh membawa apa-apa. Lalu Sun juga oleh suaminya, ya, dilaporkan kepada warga. Akhirnya Sun juga diusir pergi dari desa itu, sehingga Sun dan V ini mereka akhirnya pergi bersama-sama tanpa membawa apa-apa. Saudara, yang menarik dari cerita ini adalah begini, saudara. Ya, V dan Sun ini ketika dianiaya, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat nanti keluarganya, diusir dari desa, dan akhirnya menderita. Mereka bisa berkata seperti ini, saudara. Kami tidak pernah benci atau dendam terhadap mereka. Kami tidak pernah benci dan dendam kepada mereka. Bahkan satu lagi pernyataan itu membuat saya tersentuh. Mereka ngomong begini, Tuhan membuat kami tidak dapat membenci mereka. Tuhan Yesus membuat kami tidak dapat membenci mereka. Coba perhatikan, saudara. Ya, ini sebuah sentuhan kasih Yesus. Membawa mereka mampu mengasihi orang-orang yang telah membuat mereka menderita. Dan bahkan mampu membuat V dan Sun ini tidak dapat membenci orang-orang itu. Ya. Ini bukan kasih biasa, saudara. Ini sentuhan dari Yesus, sehingga membuat hatinya diurapi, memiliki sebuah kemurnian, memiliki sebuah ketulusan yang dunia tidak bisa memberinya. Dan ini berakibat kedua orang ini bisa mengekspresikan kasih yang berasal dari surga, dari Yesus, sehingga mereka tetap bisa bersuka cita. Inilah artinya sebuah urapan ketulusan dari Yesus, saudara. Cerita yang kedua, saudara. Kalau itu cerita dari negara Laos, ya, yang saya ambil dari sebuah majalah KDV. Dan sekarang cerita yang kedua, saya mau bersaksi dari saya sendiri, saudara. Ini tentang papa kedua saya, atau bahasanya adalah papa tiri saya, saudara. Sampai saya usia 26 tahun, saya adalah orang berdosa. Ya, saya tidak mengenal kebenaran, dan saya bukan orang Kristen atau orang percaya. Sejak kecil, papa saya yang kedua ini, atau papa tiri saya ini, memperlakukan saya dengan kebencian. Mungkin karena saya bukan anak kandung, sehingga sikap perilaku dia semena-mena terhadap saya. Bahkan saya dulu pernah bersaksi juga, perilaku papa saya yang kedua ini
sungguh di luar perikemanusiaan, karena berkali-kali papa saya ini memukuli, menyiksa mamah kandung saya. Tentu itu membuat hati saya mengalami kepahitan. Ada sebuah perasaan dendam yang begitu kuat, yang suatu hari nanti saya ingin buktikan bahwa saya bisa melakukan itu. Nah saudara, singkat cerita, ketika saya dijamah Roh Kudus karena sebuah penyakit dan saya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saya merasakan bahwa saya mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Kasih Yesus itu memenuhi hidup saya, dan urapannya itu membuat hati saya dipenuhi dengan kemurnian, sebuah ketulusan yang saya sendiri sampai merasa begini, secara manusia tidak mungkin itu saya lakukan. Tapi kasih Yesus yang luar biasa itu sudah mengubah hati saya menjadi hati yang dipenuhi dengan urapan ketulusan. Nah saudara, singkat cerita, papa saya itu semakin tua, semakin banyak gangguan kesehatan, dan tiba harinya dia mengalami sebuah penyakit yang mau tidak mau dia masuk ke rumah sakit. Dia punya anak, bahkan anaknya lebih dari 5 orang. Ya, anak-anaknya cukup mapan semuanya. Ada yang menjadi seorang TNI, menjadi guru pegawai negeri. Ya, ada yang menjadi pengusaha makanan kuliner yang cukup berhasil. Beberapa anaknya mapan, saudara. Namun ketika papa saya yang kedua ini masuk rumah sakit, anaknya terlambat muncul dan mungkin sudah beberapa hari baru muncul. Tapi oleh karena kasih Tuhan, maka Tuhan menggerakkan saya, ya. Tidak hanya mengampuni papa saya, tidak hanya menyatakan bahwa saya adalah orang yang harus mengasihi dia, namun di rumah sakit, ya, seluruh biayanya sayalah yang menanggungnya. Dan saya masih harus nunggu dia. Kalau malam saya tunggui, ya saya tidur di situ, ya. Dan saya merasakan kehangatan kasih Kristus yang buat saya bisa memperlakukan papa saya seperti itu. Tidak hanya membiayai dia sampai selesai keluar di rumah sakit, ya. Semua saya selesaikan, ya. Bahkan saya rela menunggui dia tiap malamnya. Saudara perhatikan, ya. Secara akal ini tidak mungkin, ya. Saya dendam, saya kepahitan, saya marah melihat mama saya disiksa seperti itu. Tapi ketika Kristus masuk dalam hidup saya, kasih surgawi itu telah mengubah hidup saya. Hati saya dipenuhi dengan urapan ketulusan, sehingga apa yang saya lakukan kepada papa saya itu bukan basa-basi. Itu sebuah tindakan yang tulus, keluar dari kasih Kristus, dan itu ekspresi saya tulus kepada dia. Dan itu menjadi sebuah kesaksian buat anak-anak dia. Ketika mereka datang, saya berkata, sudah cukup, semuanya sudah teratasi, segala biayanya sudah saya penuhi semuanya. Dan saya pun juga senang setiap malam saya menjaga beliau. Ya, semuanya, saudara, menjadi kesaksian buat anak-anaknya, saudara. Itu cerita yang kedua. Cerita yang terakhir, saudara. Saudara, saya memiliki mamah mertua, ya. Dan mamah mertua saya ini kalau berkunjung ke tempat saya di kota ini, di kota Tegal, saya bersyukur. Kalau dulu saya punya pengalaman dengan ketulusan, urapan ketulusan dari Tuhan itu memperlakukan papa kedua saya seperti itu, ini pun juga ketika mamah mertua saya datang ke rumah saya, nginep, ya, saya memperlakukannya tidak sebagai mamah mertua, tapi saya perlakukan sebagai mamah kandung saya. Ya,
Saya berusaha untuk memperhatikan, memenuhi kebutuhan dia, ya, kesulitan-kesulitan dia. Saya berusaha untuk memenuhinya, saudara. Jadi kalau di rumah kami, mamah kami itu sangat kerasan, bisa 2-3 bulan. Saya bersyukur, itu artinya oleh karena kemurahan Tuhan, saya bisa tidak hanya mengasihi, juga melayani dia dengan sepenuh hati. Saudara, mungkin orang bisa menuduh saya bahwa saya basa-basi, ya. Tapi saya tidak peduli, sebab bagi saya pribadi, sebuah ketulusan, ya, itu akan melahirkan tanggapan yang tulus juga. Dan terbukti, mama saya suka tinggal di rumah kami. Nah, ceritanya begini, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar mama saya itu sakit. Dan ketika saya melihat videonya, saya memutuskan dengan istri untuk menengoknya di Semarang. Dan ketika tiba di rumah kakak kami, ketika melihat kondisi mamah kami itu, saya tiba-tiba lari ke kamar tamu, dan di pojok itu saya menangis. Saya tidak tahan melihat kondisi mamah kami. Ya, ketika dipanggil, saya tetap bertahan di situ beberapa saat. Kenapa, saudara? Saya menangis. Ya, ketika saya menangis itu, hati saya ini paling dalam. Tiba-tiba begini, Tuhan, mama harus diobati. Jika harus masuk ke rumah sakit, dan itu butuh biaya yang besar, saya rela kendaraan kami dijual. Yang terpenting mama kami disembuhkan. Tiba-tiba ada sebuah perasaan saya bertanggung jawab buat mama kami. Apapun kami punya yang harus dikorbankan, yang penting mama sehat. Ya, singkat cerita, saya rembukan dengan koko, dengan cici yang ada. Kemudian kami putuskan untuk dibawa ke rumah sakit, saudara. Dan persoalannya tidak di situ. Mama ini setiap kali akan dibangunkan duduk, dia teriak-teriak. Dan itu membuat kami rasanya tidak sanggup untuk membawanya. Sampai kami panggil ambulan, ya. Namun ambulannya karena harus prosedural, ya, akhirnya dibatalkan. Dan kami putuskan, sudah, kami atasi sendiri. Namun persoalannya adalah mama kami tidak bisa didudukkan. Karena ketika disentuh saja dia teriak-teriak. Akhirnya kami berdoa. Istri saya juga berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan, ya tolong Tuhan. Ketika dibangkitkan dari tempat duduknya, mama kami memang teriak-teriak. Ya. Kemudian dibawa ke mobil dengan kursi roda, dan sekali lagi untuk masuk kursi roda, kami terus berseru, Tuhan, tolong mama kami. Dan puji Tuhan, ketika masuk ke mobil itu, mama kami tidak teriak. Persoalannya di rumah sakit, ketika harus dikeluarkan, kami juga harus berdoa lagi. Dan benar ketika kami sampai di rumah sakit, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai saya juga mendengar istri saya berdoa, Tuhan tolong agar minimal tidak sakit, Tuhan, minimal tidak sakit ketika dikeluarkan dari mobil ini. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan luar biasa ketika dibopong keluar dari pintu mobil, diletakkan di tempat tidur sudah disediakan di depan UGD itu, mama kami sama sekali tidak mengalami kesakitan. Ya, dan puji Tuhan bisa ditangani di rumah sakit. Ya, kami terus berdoa, bahkan secara pribadi saya berdoa, Tuhan bukalah jalan agar ada kamar, bukalah jalan agar mama bisa langsung ditangani. Dan puji Tuhan, mama ditangani, kemudian dapat kamar, dan oleh kemurahan Tuhan, mama kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Ketika di ronsen, karena mama kami jatuh dan harus dipen di pinggulnya karena patah, kami takut itu pecah atau mengalami pergeseran sehingga membuat mama sakit. Dan akhirnya atas kemurahan Tuhan lewat doa-doa kami, hasil ronsen buktikan bahwa
tidak terjadi keretakan, pecah atau apapun, juga hanya memar di dalam. Ya. Dan bersyukur juga dengan tangan Tuhan yang menyentuh para dokter dan obat-obatan yang ada, perawat yang ada, maka mamah kami dalam waktu 1 hari saja bisa didudukkan tanpa teriak kesakitan, ya. Bahkan hari ini sudah dibawa pulang ke rumah, bisa duduk sendiri, mulai makan enak karena sebelum tidak mau makan, saudara. Apa yang menjadi pelajaran dari kesaksian saya ketiga ini? Bahwa urapan ketulusan dari Yesus itu mendobrak semua pintu-pintu batasan-batasan manusia, mendobrak semua sekat-sekat kehidupan yang sudah dihancurkan oleh dosa. Urapan ketulusan itu menerobos sampai ke hati orang-orang. Bahkan kesaksian pertama, urapan ketulusan ya menerobos sampai membuat Ve dan Sun, ya, dikatakan tidak mampu membenci orang-orang yang sudah menganiaya. Urapan ketulusan sudah mampu membuat saya untuk bisa memperlakukan papah kandung saya, papah tiri saya yang semula kejam dan benci dengan saya. Itu bisa benar-benar saya bisa mengampuni, mengasihi, bisa merawatnya, ya, bisa melayaninya. Itu adalah sebuah urapan yang luar biasa dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Bahkan urapan ketulusan juga sudah membuat, ya, mamah kami, ya, mamah mertua saya itu mengalami anugerah, ya, dari Tuhan, mengalami perubahan-perubahan dari Tuhan. Ini membuktikan, saudara, bahwa jadi Kristen itu ternyata ada sebuah urapan yang membuat kita bisa menghadapi dunia yang membenci kita, bisa menghadapi dunia yang membuat kita tidak menghargai kita. Nah, itulah sebabnya, saudara, kalau para hamba-hamba Tuhan seperti kami ini mendatangi rumah jemaat, ya, mendatangi rumah saudara sebagai jemaat, kemudian menghimbau saudara untuk rajin ibadah, menghimbau saudara untuk berani berkorban demi kepentingan kerajaan Allah, demi pekerjaan Allah, ya, mengembalikan milik Tuhan dengan setia. Itu semua bukan kami lakukan agar memenuhi gedung gereja, ya. Kami tidak punya motivasi gedung itu harus penuh sehingga membuat kami bangga sebagai hamba-hamba Allah. Tidak. Tapi tujuan kami WA, kami telepon, kami kunjungi, kami doakan, kami himbau untuk setia ibadah, kami himbau untuk mengembalikan milik Tuhan dengan setia. Tujuannya lah karena kami diurapi Tuhan dengan roh ketulusan, yang tujuannya membawa saudara agar bertumbuh imannya, menjadi makin dewasa rohani, dipersiapkan Tuhan sebagai mempelai perempuan yang kelak ketika Yesus datang sebagai mempelai laki-laki, saudara sebagai jemaat Tuhan layak untuk menikah dengan mempelai laki-laki. Saudara diangkat ke awan-awan permai, menerima janji-janji Tuhan, kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Hanya itu motivasi kami, ya. Kalau toh ada penyimpangan dari hamba Tuhan, itulah hanya oknum-oknum. Tidak semuanya seperti itu, saudara. Karena dengan tulus saya berkata bahwa kami rindu lewat ketulusan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang sesungguhnya memang kami tidak mencari keuntungan-keuntungan pribadi. Kami rindu lewat pelayanan kami, saudara diurapi juga sebagai orang-orang percaya memiliki ketulusan hati, sehingga kehidupan saudara juga mencerminkan, ya, perilaku saudara juga mencerminkan sebagai anak Allah yang seharusnya menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu harapan saya lewat renungan ini membawa saudara menjadi pribadi-pribadi yang kasihnya melewati batas-batas manusia, menerobos sampai tingkat tidak bisa membenci orang-orang yang membenci saudara, tidak bisa membenci orang-orang yang menganiaya saudara. Tapi justru sebaliknya, oleh urapan ketulusan ini membawa saya dan saudara mengasihi mereka yang membenci kita,
melayani orang-orang yang merugikan kita, melayani orang-orang yang memberontak kepada kita, melayani orang-orang yang mungkin sudah berbuat salah kepada kita. Dan percayalah saudara, urapan ketulusan dari Tuhan itu akan banyak mengubah orang-orang sekitar kita, bahkan percaya kepada Yesus Kristus. Makanya Matius pasal yang ke-5 ayat 44 berkata demikian. Tetapi aku berdoa kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Diperhatikan 46 saudara. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Artinya begini, ya. Kalau kita mengasihi orang yang sudah baik kepada kita, itu biasa. Kalau kita mengasihi kepada orang yang suka memberi kepada kita, itu biasa. Tapi firman Tuhan membuktikan, ya, jika kita memang adalah anak-anak Bapa di surga, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Allah, itu juga harus membuktikan bahwa kasih surgawi yang sudah memenuhi hidup kita itu harus diwujudkan, diekspresikan. Dengan cara apa? Mengasihi orang-orang yang menjadi musuh kita, mengasihi orang-orang yang jahat terhadap kita, mengasihi orang-orang yang menganiaya kita. Sebab dengan mengasihi orang-orang seperti ini, maka firman Tuhan dari berkata, itu bukti bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Makanya sekali lagi, kalau kita mengasihi orang yang sudah baik kepada kita, apakah upahmu? Artinya itu sudah biasa, ya. Tapi kalau kita bisa mengasihi kepada orang-orang yang membenci, yang menjadi musuh kita, ya, maka itu adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya bisa mengasihi papa saya yang membenci saya. Saya bisa mengasihi mamah mertua saya yang bukan mamah kandung saya. Itu sebuah bukti bahwa kasih Allah, kasih Yesus tinggal dalam diri saya. Dan urapan ketulusannya membuat saya berbuat tulus kepada mamah saya, mamah mertua saya, dan papa diri saya. Dan saya percaya saudara pun pasti sanggup, karena Yesus ada dalam diri saudara. Dan urapan ketulusan dari Roh Kudus juga akan memampukan saudara untuk mengasihi orang-orang yang membutuhkan sentuhan kasih Yesus di lingkungan hidup saudara. Siapapun itu yang mungkin membenci saudara, yang tidak suka saudara, mungkin pimpinan saudara, mungkin rekan kerja saudara, atau siapapun juga yang merugikan saudara, bahkan menjadi musuh saudara, percayalah saudara mampu mengasihi mereka dengan urapan ketulusan yang berasal dari Yesus. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Biarlah setiap firman ini menjadi sebuah kesaksian bagi umat-Mu dan juga menjadi sebuah kuasa untuk melakukan kebenaran ini. Bahwa ternyata hidup di dalam Engkau adalah hidup sebuah anugerah. Kami menjadi anak-anak Allah. Untuk membuktikan kami sebagai anak-anak Allah, di mana Yesus lewat Roh-Nya tinggal dalam hidup kami. Kami diajar oleh Engkau untuk mengasihi orang-orang yang menjadi musuh kami, orang-orang yang membenci kami, orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Engkau mengajar kami untuk mempraktekkan kasih surgawi ini Tuhan. Dan kami percaya lewat urapan ketulusan yang datang dari Roh Kudus, kami sanggup untuk melakukannya.
memberkati orang-orang sekitar kami, mengasihi orang-orang sekitar kami yang sungguh-sungguh layak untuk, sesungguhnya tidak layak untuk dikasihi. Urapi setiap kami sudah mengikuti ibadah Tuhan, bahkan setiap umat-Mu yang mengikutinya. Mari berkatilah umat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan, hubungan-hubungan yang buat mereka retak, buat mereka terluka dan sebagainya, berkati lewat kebenaran ini, agar mereka mempraktekkan kasih surgawi. Urapan ketulusan akan menyertai mereka, sehingga mereka akan menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Inilah doa seruan kami Tuhan. Kami panjatkan hanya di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Dan oleh anugerah-Mu berkatilah setiap umat-Mu yang mengikutinya Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, diberkatilah setiap saudara menjadi pribadi yang senantiasa mengalirkan kasih surgawi, mengalirkan urapan ketulusan, sehingga hidup saudara diberkati, disertai Tuhan. Bahkan oleh anugerahnya, diberkatilah seluruh keluarga saudara, diberkatilah usaha pekerjaan saudara, diberkatilah kesehatan tubuh saudara, dan diberkatilah saudara menjadi saksi Kristus. Dan oleh kemurahan Tuhan, diberkatilah saudara dengan menerima anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa di dalam Yesus Kristus akan senantiasa memberkati saudara, menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kiranya lewat firman sederhana dan kesaksian kami ini, saudara diberkati dan saudara pun mempraktekannya. Kita akan berjumpa kembali minggu depan yang juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya saudara semuanya tetap sehat, tetap bersukacita, tetap baik-baik saja. Sampai jumpa dan shalom.